Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini berarti kita belajar lagi tentang persamaan lingkaran jika diketahui pusatnya yaitu A, B dan menyinggung sumbu-sumbu. Jadi menyinggung sumbu-sumbu itu kan ada sumbu X dan sumbu Y ya, kalau kita menggambar diagram Cartesius. Kita perhatikan jika yang pertama adalah menyinggung sumbu X. Jadi sumbu X itu berarti kan kalau kita punya gini, ini kita punya ini sumbu X dan yang ini adalah sumbu Y. Terus katanya kita punya lingkaran. Lingkarannya itu dia menyinggung sumbu X. Berarti dia menyentuh sumbu X. Jadi misalkan kayak gini. Kita punya lingkarannya itu dia menyentuh di X. Tapi nggak menyentuh di sumbu Y. Otomatis kan di sini pusatnya. Misalkan ini adalah A, lalu di sini adalah B. Berarti pusatnya itu A, B. Kita punya itu pusatnya. Otomatis dari sini ingat kembali kalau persamaan lingkaran itu kita butuh dua hal, yaitu pusat dan jari-jari. Jadi asalkan kita punya pusat dan jari-jari itu kita bisa membentuk persamaan lingkaran. Nah sekarang jika diketahui pusat, berarti kan pusatnya otomatis sudah ada. Yang belum diketahui adalah jari-jarinya. Jadi apabila menyinggung sumbu X, kita lihat nih, menyentuh X. Berarti jari-jarinya adalah ini kan. Jari-jari itu kan titik pusat ke sini, ke ujung kelingkarannya. Berarti kita punya R sama dengan panjang ini sama kayak panjang ini. Artinya R sama dengan B. Terus bagaimana jika dia menyinggung sumbu Y? Ya, kalau dia menyinggung sumbu Y, kita coba gambarkan lagi. Ini ada lingkaran, ada diagram Cartesius ya. Sini pasti 0. Ini sumbu X dan yang ini adalah sumbu Y. Dia bilang bahwa menyinggung sumbu Y. Otomatis si lingkarannya nyentuh si Y nih. Kita gini. Nah, berarti ini adalah dia menyentuh sumbu Y. Ini adalah pusatnya. Ini pusatnya A, ini B. Berarti kan kita punya pusatnya adalah A, B. Ya, itu pusatnya A, B. Oh, tidak terlihat. A, B. Nah, dari sini ingat ya, pusat dan jari-jari. Pusat diketahui berarti kita hanya mencari jari-jarinya. Jari-jari itu dari titik pusat ke lingkaran. Berarti kan yang ini. Panjang ini sama dengan panjang ini. Berarti kita punya R sama dengan A. Jadi perbedaannya itu kalau menyinggung sumbu X berarti R-nya B. Kalau menyinggung sumbu Y berarti R sama dengan A. Itu. Bagaimana jika dia menyinggung kedua sumbu? Menyinggung sumbu X dan Y. Jadi misalkan dia punya X sama Y. Misalkan ini, kalau gini pun ini sumbu X dan yang ini sumbu Y. Misalkan kita punya si lingkarannya itu menyinggung kedua-duanya. Berarti kita harus bertemu nih si lingkaran tuh up gitu. Kita punya titik pusatnya di sini. Otomatis panjang ini sama ini tuh sebenarnya sama. A, B. Dimana A-nya itu pasti sama dengan B. Sehingga nanti jari-jarinya R sama dengan A. Atau R sama dengan B itu sama saja. Karena A sama dengan B. Tuh. Jari-jari pasti positif dia. Jadi walaupun si B-nya ini ada di sumbu negatif, kita ambil jari-jarinya adalah yang positif. Nah, contohnya, kita ambil contoh ya. Ini untuk pembahasan menyinggung suatu sumbu. Contohnya kita ambil nomor 1. Sini ada berapa contoh? 4 ya. Kita punya 4 contoh. Yang pertama, tentukan persamaan lingkaran yang memiliki pusatnya adalah 1,5
dan menyinggung sumbu X. Ya, kita perhatikan lagi tadi materinya. Kalau menyinggung sumbu X, berarti jari-jarinya adalah B. Kita masukkan nih, ini adalah A, B. Sehingga kita punya bahwa R sama dengan B, berarti R sama dengan 5. Gitu. Kita ingat lagi, kalau persamaan lingkaran dengan pusat A, B, maka persamaan lingkarannya adalah X dikurang A pangkat 2 ditambah Y dikurang B pangkat 2 sama dengan R kuadrat. Itu untuk materi yang awal-awal ya. Jadi X min A kuadrat tambah Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat. Kita ambil X dikurang A-nya adalah ini ya, ke atasnya. A itu 1 pangkat 2 ditambah Y, B-nya adalah 5, berarti dikurang 5 kuadrat sama dengan R-nya tadi kita punya 5, berarti 5 pangkat 2. Ini kita jabarkan. X min 1 dikali X min 1 ditambah Y min 5 dikali Y min 5. Sama dengan 5 kali 5, 25. Ini X kali X kuadrat, X kali min 1 min 1 kali X, min 1 kali min 1 plus 1. Ditambah, sama ini pun, Y kuadrat, berarti negatif 5Y, negatif 5 kali Y, negatif 5Y, negatif 5 kali negatif 5, berarti kan negatif kali negatif, positif. 5 kali 5, 25. Yang 25 ini bisa kita pindah ruaskan. Kalau pindah ruas itu tadinya positif menjadi negatif. Ya, betul. 25 sama dengan 0. Nah, berarti sama kayak sebelumnya. Kita tulis dari pangkat tertinggi. X kuadrat ditambah Y kuadrat. Negatif X, berarti negatif 2X. Negatif 5Y, berarti negatif 5 min 5, berarti 5 tambah 5-nya 10 ya, berarti min 10Y. 25 dikurang 25 habis, berarti sisa ini 1 plus 1 sama dengan 0. Jadi ini adalah persamaan lingkarannya. Coba sekarang nomor 2. Nomor 2 itu pusatnya adalah negatif 3,1 dan menyinggung sumbu Y. Yang disinggung adalah sumbu Y. Kita perhatikan lagi, berarti yang ini ya. Jika menyinggung sumbu Y, R sama dengan A. Berarti kan kalau kita perhatikan bahwa kalau pusat itu kita A, B. Ini adalah A dan yang ini adalah B. Tuh, berarti kalau menyinggung sumbu Y, katanya R sama dengan A. Berarti A-nya adalah negatif 3. Nah, berarti kalau udah kayak gini, tinggal kita substitusi lagi ke persamaan lingkarannya. Persamaan lingkaran yang melalui pusat A, B. X dikurang A pangkat 2 ditambah Y dikurang B pangkat 2 sama dengan R pangkat 2. Kita masukkan, berarti ini X dikurang A-nya min 3. Berarti kita tulis min 3. Ini kurung lagi, karena kurung ini belum punya teman. Pangkat 2 ditambah Y dikurang. Ini kan kurang. B-nya adalah 1. Pangkat 2 sama dengan min 3 pangkat 2. Berarti ini min kali min positif. Plus 3. Pangkat 2 ditambah Y min 1 pangkat 2 sama dengan negatif 3 kali negatif 3. Negatif kali negatif positif. 3 kali 3-nya adalah 9.
Sampai sini sudah betul kalau dia esa ya, tapi kalau dia pilihan ganda pasti kita harus menyesuaikan. Kita coba jabarkan. X tambah 3 dikali X tambah 3 ditambah Y min 1 kali Y min 1 sama dengan 9. Ini sama kayak tadi, selalu kayak gini mengalikannya. X kali X, X kuadrat, X kali 3, 3X, 3 kali X, 3X, 3 kali 3 adalah 9. Y kali Y, Y kuadrat, Y kali min 1, min Y, min 1 kali Y, min Y, min 1 kali min 1 adalah positif 1. 9 ini bisa kita pindah ruaskan ke kiri. Berarti min 9. Kalau dia menyeberang sama dengan nih, menyeberang tanda sama dengan, kalau tadinya positif jadi negatif. Ini sama dengan 0. Kita tulis dari pangkat tertinggi, berarti ini ya. X kuadrat ditambah Y kuadrat. Sekarang kita tulis yang X-nya. 3 tambah 3, 6X. Min Y, berarti min 2Y. Sekarang yang ini, 9 tambah 1 kurang 9. Berarti kan 9 kurang 9-nya habis, berarti sisa 1. Sama dengan 0. Itu adalah persamaan lingkarannya. Ya, kita sudah menyinggung sumbu X, menyinggung sumbu Y. Lalu kita coba untuk contoh nomor 3. Ya, contoh nomor 3 itu adalah tentukan persamaan lingkaran yang memiliki pusatnya adalah 4,4 dan lingkarannya menyinggung kedua sumbu. Jadi dia menyinggung sumbu X dan sumbu Y. Jadi menyinggung kedua-duanya. Nah, tadi itu kan kalau kita menyinggung kedua-duanya berarti R-nya itu, karena mereka sama saja berarti R-nya tetap ya, R-nya sama dengan 4. Kita masukkan ke persamaan lingkaran seperti biasa. X min A kuadrat ditambah Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat. Berarti yang ini adalah A, yang ini adalah B. Sama saja ya, sama-sama 4. Berarti kita masukkan X min 4 kuadrat ditambah Y min 4 kuadrat sama dengan 4 kuadrat. Sampai sini tetap sudah benar, tapi kalau kita mau menjabarkan, jabarkan. X min 4 dikali X min 4 ditambah Y min 4 dikali Y min 4. Oh, ini agak mirip. Sama dengan 4 kali 4, 16. Ini kita kalikan, berarti dapat X kuadrat. X kali min 4, min 4X. Min 4 kali X, min 4X. Min 4 kali min 4, berarti plus 16. Ini kan sama min 4 ya, berarti otomatis cara nulisnya juga pasti sama. Y kuadrat min 4Y min 4Y plus 16. 16-nya kita pindah ke sini. Menjadi negatif 16 sama dengan 0. Kalau 16-nya udah pindah, berarti ya kita kan nggak punya angka lagi. Kita tulis 0. Sama kayak tadi kita urutkan dari pangkat tertinggi. X kuadrat ditambah Y kuadrat min 4 berarti min 8X. Min 4 berarti min 8Y. 16 kurang 16 habis, berarti yang belum habis yang ini. Plus 16 sama dengan 0. Jadi ini adalah persamaan lingkarannya. Terus untuk contoh nomor 4. Contoh nomor 4 itu kita di sini aja di sampingnya ya.
Contoh nomor 4, tentukan persamaan lingkaran yang menyinggung sumbu X positif dan sumbu Y negatif. Sumbu X positif, sumbu Y negatif dengan jari-jarinya adalah 4. Berarti kalau kita katakan bahwa sumbu X positif, berarti sumbu X positif itu kan yang sebelah kanan. Gerak. Sebelah kanan ini adalah X. Terus ini adalah sumbu Y negatif. Jari-jarinya 4. Berarti ini 4. Sini juga 4. Karena dia menyinggung kedua-duanya, berarti kita punya lingkarannya gini. Kalau kita menuliskan pusat, berarti X, Y 4. Oh, ini negatif karena disumbu negatif. Min 4. Gitu. Jadi pusatnya kita punya, pusatnya adalah 4, min 4. Jari-jarinya adalah 4. Berarti nanti kita tuliskan X min A pangkat 2 ditambah Y min B pangkat 2 sama dengan R pangkat 2. X min A-nya 4 ditambah Y min 4 pangkat 2 sama dengan 4 pangkat 2. Sehingga kita punya X min 4 pangkat 2 ditambah Y, negatif kali negatif positif, 4 pangkat 2 sama dengan 16. Untuk penjabarannya kan hampir-hampir mirip sama ini ya. Jadi sampai sini saja, berarti nanti kita punya persamaan lingkarannya adalah ini. Jadi kalau misalkan diketahui jari-jarinya tapi pusatnya belum, kita coba aja gambarkan. Dia menyinggung, artinya menyinggung kita harus menyentuh ya di satu titik gitu. Oke, sekian untuk materi persamaan lingkaran jika diketahui pusat dan menyinggung sumbu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.